Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Tahir, NIM 176 dari Kulangan C6. Hari ini kita akan praktikum sediaan krim, yaitu sediaan krim hidrokortison. Sediaan ini terdiri dari fase minyak dan fase air. Untuk selengkapnya, bagaimana cara pembuatan dan evaluasinya, kita simak video berikut ini. Tahap pertama proses formulasi sediaan krim. Yang pertama adalah kita memisahkan antara fase minyak dan fase air, di mana nanti tahap pertama adalah kita meleburkan fase minyak lebih dahulu apabila perlu dileburkan. Di sini sudah disiapkan panas air, maka kita siapkan ini perlu dilebur, yaitu sediaan fase minyak. Lain dari fase minyak, kita campurkan yang perlu kita lebur. Ini adalah cetaceum, sera alba, dan bahan-bahan jenisnya. Jika ada parafin liquid, maka dimasukkan dan ditunggu hingga lebur. Setelah melebur fase minyaknya, maka kita tunggu hingga suhunya mencapai 70 derajat. Kemudian kita masukkan fase air pada tempat yang lain. Fase air kita masukkan beserta jumlah air sisanya dan kita panaskan juga sampai 70 derajat Celcius. Berikutnya, setelah mencapai 70 derajat suhunya, maka fase air kita masukkan ke dalam fase minyak secara perlahan sehingga terbentuk basis krim. Dengan magnetic stirrer kita menggunakan 300 rpm dan diaduk hingga mengental. Prosesnya kurang lebih selama 5 menit. Setelah terbentuk basis krim dan kita masukkan sediaan hidrokortison, maka terbentuklah krim seperti sediaan berikut. Kemudian langkah berikutnya adalah proses evaluasi. Evaluasi pertama adalah uji organoleptis. Organoleptis ini kita bisa melihat tekstur, bentuk, warna, dan bau. Ujian berikutnya adalah uji daya sebar salep atau krim. Di sini kita akan menguji seberapa mudahnya sediaan yang kita buat pada saat diaplikasikan atau dioleskan ke kulit. Yang pertama kita siapkan cawan baterai, di mana salah satu alasnya kita sudah siapkan dengan kertas milimeter block yang nanti bagian tutupnya kita timbang. Setelah itu kita siapkan setengah gram dari sediaan kita dan letakkan tepat di tengah-tengah kertas milimeter block yang ada di cawan baterai. Kemudian kita berikan tutup cawan baterai di atas sediaan yang akan kita uji, di mana bobot dari tutup ini sudah kita timbang. Lakukan secara perlahan dan jangan lepaskan dari tangan. Kita lihat seberapa mudahnya krim menyebar. Dari sini kita tunggu selama 1 menit. Kemudian kita hitung diameter dari lingkaran dari sebaran krim ini. Setelah 1 menit, kita beri beban sebesar 50 gram berada tepat di tengah-tengah sediaan krim. Kita akan melihat bahwa pola penyebaran krim akan melebar. Dan kita akan tunggu 1 menit, kemudian kita hitung diameternya dari kedua sisi, yaitu sisi vertikal dan sisi horizontal. Langkah ini diulang hingga bobot 250 gram. Jadi kita penambahannya setiap 50 gram. Setelah 50 gram, kita tambahkan lagi bobot 50 gram. Sehingga totalnya bobotnya ada 100 gram. Ditunggu hingga 1 menit lagi dan kita ukur kembali diameternya. Kemudian kita tambahkan 50 gram lagi, kemudian tunggu hingga 1 menit. Hal ini dilakukan terus hingga bobot total yang ditambahkan sebesar 250 gram. Uji daya sebar yang baik dari sediaan topikal, kita bisa lihat bahwa daya sebar rata-rata dengan diameter 5 hingga 7 cm. Uji berikutnya adalah uji daya lekat. Uji daya lekat ini digunakan untuk menilai bahwa sediaan salep atau sediaan krim kita dapat melekat kuat di kulit sehingga tidak mudah terhapuskan. Uji ini kita menggunakan 2 objek les yang nanti akan kita letakkan dalam rangkaian. Kemudian krim akan kita letakkan di sini.
kurang lebih sekitar setengah gram sediaan krim kita akan letakkan dalam satu objek gas dan objek gas lainnya kita letakkan di atasnya. Kemudian kita letakkan di meja dan diberi beban hingga 1 kilogram. Proses ini kita tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit kita buka alat ini, kemudian turunkan bebannya. Kemudian kita jepit di sini dengan alat yang sudah tersedia di kedua sisinya. Pastikan tidak ada yang terhalang di bawahnya. Kemudian jatuhkan bebat seberat 80 gram ke bawah, sehingga nanti objek gelas ini akan tertarik dan lepas waktu yang dihitung sejak beban terlepas dimulai. Beban 80 gram dilepas bersamaan dengan stopwatch menyala. Begitu objek gelas terlepas, maka stopwatch dihentikan. Waktu terbaik untuk daya lekat krim atau sediaan topikal lainnya yaitu lebih dari 4 detik. Evaluasi berikutnya yaitu sediaan semi solid. Dalam praktikum ini adalah uji daya proteksi, mana kita yang perlukan adalah kertas saring. Kita potong dengan ukuran 5x5, kemudian ada kertas saring satu lagi yang berukuran lebih kecil, yaitu 2,5x2,5. Nanti akan kita batasi dengan parafin solid. Yang pertama adalah kertas saring ukuran besar tadi 5x5, kita celupkan atau kita basahi dengan larutan indikator PP. Kita basahi semua permukaannya hingga rata secukupnya. Setelah terbasih semua, maka kertas saring ini akan kita keringkan. Tunggu hingga kering dengan cara diangin-anginkan. Yang berikutnya adalah pada kertas saring yang kecil ukuran 2,5x2,5, dimana kita sudah menandakan warna solid, dan nanti kita akan tuangkan, kita berikan ke bagian tepi dari kertas saring kecil, sehingga kita dapatkan dua bahan di sini, yaitu kertas saring besar yang sudah dibasahi PP dan ini kondisinya sudah kering, dan kertas saring kecil yang sudah dibatasi menggunakan parafin solid yang sudah dilelehkan. Caranya adalah dengan memberikan sediaan krim tadi dengan cara mengoleskan seperti kita menggunakan krim biasa pada kertas saring yang besar. Hanya satu sisi saja. Pastikan cara mengoleskannya merata. Kemudian yang akan kita uji adalah kemampuan proteksinya. Yang berikutnya adalah setelah rata, kita letakkan kertas saring kecil berada di tengah-tengah kertas saring yang sudah kita oles krim. Pastikan ia menempel dengan baik. Kemudian kita teteskan larutan KOH sebanyak 2-3 tetes. Tepat berada di area yang sudah kita batasi dengan parafin solid tadi. Adanya warna merah menunjukkan bahwa sediaan krim kurang dapat melindungi dari paparan baja dan asam, sehingga kita bisa melihat bahwa dia terbentuk warna merah. Artinya krim atau sediaan tadi bisa melewati atau melewatkan sediaan basa. Uji berikutnya adalah uji pH, di mana kita menggunakan kertas universal atau kertas pH universal, dan yang nanti dicelupkan pada sediaan krim. Pastikan semua warnanya tercelup dengan rata. Kemudian kita tunggu beberapa saat dan kita baca ukur sesuaikan warna yang ada pada pH universal.
Cairan krim ini berada pada pH cairan krim yang baik berada pada pH kulit 4,5 hingga 6,5. Uji yang terakhir yaitu uji penentuan tipe emulsi. Apakah emulsi ini terdiri dari minyak dalam air atau air dalam minyak, di mana metode penentuan tipe emulsi menggunakan methylene blue seperti pada cyan emulsi. Dan kemudian untuk viskositas kita bisa menggunakan viskometer Brookfield. Demikianlah penjelasan mengenai proses produksi dan evaluasi cairan krim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.